Sebentar lagi kita merayakan hari ulang tahun negara Indonesia yang ke-80 ya kalau nggak salah. Dan tentunya ini sangat sebuah ritual, kan saya bilang ritual karena setiap tahun pasti diadakan upacara, diadakan perayaan, lomba dan lain sebagainya. Mestinya kita melakukan dengan bahagia. Tapi kebahagiaan itu ada kekecewaan yang sangat dalam karena situasi kondisi negara Indonesia yang dibilang perekonomiannya tidak baik-baik saja. Berbagai macam cara dari pemerintah untuk mendapatkan uang dari rakyat. Mestinya loh ya, dari pajak rakyat ini rakyat bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik lagi dan lain sebagainya. Tapi semakin hari pemerintah ini berusaha gimana caranya bisa mendapatkan uang dari rakyat dengan segala cara dan lain sebagainya. Dan tentunya ini rakyat menjadi kecewa dan sangat-sangat sedih saat 17 Agustus nanti. Mestinya bahagia menyambut ulang tahun negara Indonesia. Tetapi dengan pemerintahan yang seperti ini, yang carut marut seperti ini, jadi tidak respect lagi. Dulu saat Pilpres, saya pernah berkata, kalau kamu diperlihatkan sebuah tontonan di depan mata yang welo-welo, ya, yang welo-welo kamu ketahui adanya perekayasaan, walaupun kamu menyukai tokoh tersebut, harusnya lo ya berpikir ulang untuk memilihnya. Karena apa? Karena ada perekayasaan ini dan itu. Ketika seseorang melakukan perekayasaan, pasti ada sesuatu di belakangnya yang ingin ditutupi, yang ingin diperjuangkan dan lain sebagainya. Dan kenyataan juga pada akhirnya terjadi pemerintahan negara Indonesia yang seperti ini. Tapi sebenarnya ini bukan kesalahan Pak Prabowo sepenuhnya. Karena apa? Warisan dari pemerintahan sebelumnya yang pada akhirnya hutangnya numpuk dan pemerintahan yang baru ini tidak kuat untuk membayarnya. Jadi tidak sepenuhnya salah Pak Prabowo. Malah Pak Prabowo ini bisa dibilang kena getahnya dari pemerintahan sebelumnya. Menanggung hutang yang demikian banyak tapi tidak ada pemasukan atau pemasukannya kurang. Pemerintah sudah melakukan penghematan untuk rakyat kecil tujuannya. Tapi ternyata kementeriannya bengkak. Nah, bagaimana bisa melakukan penghematan efisiensi tapi menterinya sangat-sangat banyak sekali, yaitu tadi karena unsur balas budi saat Pilpres kemarin. Dan teman-teman, mari kita prediksi bagaimanakah kelanjutan dari negara Indonesia ini sampai akhir tahun 2025 ya. Bagaimanakah pertumbuhan ekonomi negara Indonesia hari ini sampai akhir tahun 2025. Langsung saya ambil 5 kartu. Halaman jangkir, 7 jangkir, keterpurukan, 10 jangkir, konflik. Nah, di sini ada kartu yang positif, tapi kartunya yang positif ini diapit kartu yang negatif. Nah, 10 jangkir ini lambang sebuah ketentraman dalam negara Indonesia. Tapi sayangnya kartu yang positif ini diapit 2 kartu yang negatif. Beban negara yang begitu banyak yang harus ditanggung. Kemudian di sini akan bisa menimbulkan konflik dalam negara Indonesia. Nah, saya artikan satu persatu dulu ya. Ada simbol halaman cangkir. Halaman cangkir ini lambang dari kabar-kabar baik sebenarnya,
terkait dari kondisi negara Indonesia yang bisa dibilang walaupun saat ini kecewa dengan keputusan dari pemerintahan, tapi masih bisa ada kabar-kabar baik, kabar-kabar damai, kabar-kabar yang tidak sampai terjadi pergolakan dan lain sebagainya. Dan di sini ada simbol 7 jangkir. Di sini mulai ada kekecewaan dari rakyat karena apa? Karena tidak fokus dalam mengangkat harkat martabat ekonomi rakyatnya. Ya, tidak fokus. Kenapa tidak fokus di sini? Dikarenakan beban yang dipikul oleh negara ini sangat besar. Ada 10 tongkat. Nah, 10 itu angka tertinggi. Kemudian di sini ada seorang wanita tua yang kepikiran di persimpangan jalan. Ada kebimbangan di sini karena hutang negara yang begitu banyak yang harus ditanggung oleh pemerintahan saat ini. Mengapa harus pemerintahan saat ini yang menanggungnya? Ya karena sebagai presiden terpilih dia harus melanjutkan dari apa yang sudah terjadi di kehidupan pemerintahan di masa lalu. Nah, makanya di sini ini akan bisa mengguncang dari kondisi keamanan negara Indonesia yang harapannya bisa tentrem ayem, tapi dengan adanya keterpurukan perekonomian pada akhirnya bisa memicu adanya konflik. Nah, konflik ini bisa kayak demo-demo, bisa kayak unjuk rasa dan lain sebagainya. Akan terjadi hal semacam itu. Ya. Selanjutnya, konflik ini nanti membahayakan atau bisa ditangani The Empress masih bisa ditangani. Ditangani dengan cara apa? Cara damai atau cara kekerasan? Dengan cara yang tegas teman-teman. Bisa-bisa kalau demo-demo ancamannya penjara dan lain sebagainya. Ini nanti bisa ke arah sana. Jadi kayak apa ya? Kayak gerak-gerak demokrasi akan semakin dihambat kayak seperti itu. Jadi tidak seperti di pemerintahan yang dulu kita ngomong seenak jidatnya, kemudian begini dan begitu tidak ada tindakan. Tapi di pemerintahan saat ini nanti ketika ada kayak demo, protes dan lain sebagainya akan ditindak secara tegas. Bisa ke arah sana nantinya. Jadi ya untuk kalian yang misalnya sangat vokal, jadi harus hati-hati dalam memberikan pendapat, dalam berkomentar, dalam mengunggah sebuah tayangan di media sosial harus hati-hati karena nanti ada potensi ini. Ada potensi ditindak tegas buat pihak-pihak yang dirasa melanggar hukum terkait dari ujaran kebencian, kritikan yang nggak bagus dan lain sebagainya, bisa jadi ke arah sana nanti.